Kajian Kitab. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, kita masih di bab ke-28 yaitu maja'a fit tanjim. Pembicaraan tentang ilmu perbintangan. Yang lalu telah kita bahas di muqaddimahnya bahwasanya membahas ilmu perbintangan itu ada dua. Ada yaitu ilmu at-ta'thir. Ilmu ta'thir ini ilmu yang mempelajari tentang pengaruh bintang-bintang terhadap kehidupan manusia yang ada di muka bumi, di mana diyakini bahwasanya bintang-bintang itulah yang mengatur kondisi manusia di muka bumi, atau bintang-bintang itu merupakan tanda-tanda akan terjadinya sesuatu yang ada di muka bumi. Inilah yang disebut dengan ilmu astrologi, dan ini termasuk salah satu cabang ilmu sihir. Dan tentunya ini ilmu yang tidak dibenarkan, tidak dibolehkan dalam Islam. Karena sihir itu jelas sangat dilarang dalam Islam dan bisa membatalkan keimanan seseorang. Ilmu sihir itu ada, dan ilmu sihir itu hakiki dan tidak bisa kita pungkiri, dan karena di kenyataannya itu ada, di berita-berita yang jelas itu ada, ilmu sihir itu ada, santet yang hasilnya membuat seorang busung dan seterusnya, ilmu sihir itu ada. Tapi kita sebagai seorang muslim tidak boleh mempelajari dan mengajari ilmu sihir. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman, dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan-syaitan pada kerajaan Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman, bukan Sulaiman yang kafir, artinya bukan Sulaiman yang mengajarkan ilmu sihir. Walakinna syayatina kafaru, tapi setanlah yang telah kafir, karena yu'allimunan nasa sihra, karena dia telah mengajarkan ilmu sihir. Oleh karena itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, salah satu cabang ilmu sihir yaitu dengan memperhatikan bintang-bintang dan meyakini adanya pengaruh-pengaruh bintang tersebut terhadap kehidupan di muka bumi ataupun terhadap nasib umat manusia. Yang kedua yang sudah kita singgung yaitu ilmu at-tasyir. Kalau tadi ta'thir, ini tasyir. Tasyir itu adalah ilmu perbintangan atau ilmu astronomi. Ya, ilmu astronomi. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ilmu astronomi ini
ilmu yang mempelajari benda-benda yang ada di ruang angkasa. Ilmu yang mempelajari benda-benda yang ada di ruang angkasa. Apa saja yang ada di ruang angkasa, di angkasa raya sana, apakah planet, bintang-bintang, matahari dan bulan. Demikian ikhwah, itu dipelajari. Jadi benda-benda itu yang dipelajari. Ya, apakah dengan langsung datang ke sana dengan melalui pesawat ulang-alik, ataukah dia dengan cara teropong bintang dan seterusnya. Sehingga para ahli astronomi ini juga memiliki cabang-cabang ilmu. Ada yang mereka sebut dengan ilmu astrofisika. Ilmu astrofisika itu dia mempelajari bentuk-bentuk planet, bagaimana bulan, bentuk bulan, bagaimana planet-planet yang lainnya, ya, mempelajari fisiknya, fisik daripada planet-planet atau bintang-bintang yang ada di angkasa raya. Ada yang mereka sebut dengan ilmu astrobiologi. Ilmu yang pelajari tentang kehidupan di sana. Ada nggak kehidupan di sana? Atau bisa nggak manusia hidup di sana? Demikian ikhwah. Ada yang kosmologi dan banyak-banyak ikhwah. Intinya semua itu berbicara tentang bagaimana ilmu perbintangan. Yang ada yang planetologi, ya bicara masalah planet. Terus apa fungsinya mereka mempelajari ilmu astronomi ini? Banyak ikhwah. Ya, banyak. Yang paling mencolok adalah terkait dengan industri penerbangan. Industri penerbangan ini kan sangat penting bagi umat manusia. Karena termasuk transportasi yang paling cepat dibandingkan dengan transportasi yang lain-lainnya. Walaupun sekarang ada kereta api cepat yang bisa menyamai pesawat, tapi pesawat masih relatif lebih banyak umum digunakan untuk transportasi yang lebih cepat. Ilmu ini ikhwah, industri penerbangan ini sangat memerlukan ilmu astronomi. Karena juga terkait dengan dengan cuaca. Nah, dengan cuaca juga mereka mempelajari ini. Ikhwah, juga terkait dengan biasanya komunikasi. Makanya kan kita lihat banyaknya negara-negara itu yang membawa satelit, ya. Kalau kita dulu satelit Nusantara kalau nggak salah Indonesia punya. Satelit itu untuk komunikasi, ya. Untuk komunikasi diantaranya itu yang pakai parabola itu juga menggunakan satelit, dan banyak komunikasi menggunakan satelit. Dan itu semua di angkasa sana, ya, semua di angkasa sana. Dan ada lagi sekarang terkait dengan pertahanan. Makanya negara-negara adidaya, pertahanan mereka sudah mikirnya sampai ke ruang angkasa sana. Termasuk juga untuk memata-matai saingan negara saingannya dan seterusnya ikhwah. Jadi itu diantara fungsi ilmu astronomi yang banyak digunakan oleh umat manusia yang sekarang. Untuk ilmu astronomi ini ikhwah, itu tidak masalah, ya. Karena itu memang ilmu tidak ada sedikit pun kaitannya dengan sihir. Itu ilmu mempelajari alam, ya, mempelajari alam. Dan kita diperintahkan untuk mempelajari alam. Fungsinya apa? Bukan agar kita semakin merasa lebih hebat, bukan. Supaya kita merasa lebih kecil, supaya kita merasa bahwasanya kita itu tidak ada apa-apanya. Makanya Allah mengatakan, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya ciptaan khalqis samawati wal ard, ciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, perbedaan antara siang dan malam, la ayatil liulil albab. Hal itu dapat merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau berfikir. Siapa ini ulul albab? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka adalah yang senantiasa berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring, dan mereka memikirkan tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, Rabbana khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau tidak ada menciptakan sesuatu yang batil. Jadi semua yang Allah ciptakan pasti ada fungsinya, hanya terkadang
bukan terkadang, seringnya kita nggak tahu apa fungsinya. Jangankan yang di angkasa saja yang kita tahu bagaimana luasnya angkasa, ya kita saja dibandingkan dengan galaksi Bima Sakti, kita saja tuh terlalu kecil sudah buminya. Bagaimana dengan yang Bima Sakti ini terlalu banyak jenis-jenis seperti itu. Kalau kita kan matahari dikelilingi oleh berbagai macam planet, dan kita termasuk dan bumi termasuk yang mengedari planet yang seperti ini, mengedari matahari. Ya, yang seperti ini, yang matahari yang seperti dikelilingi ini, yang seperti matahari banyak lagi, ratusan dan ribuan. Kalau kita tanya-tanya, untuk apa sih banyak sekali, gitu kan? Untuk apa kok banyak sekali? Apakah ada kehidupan di sana? Untuk apa Allah ciptakan itu? Ikhwah, itu di luar nalar kita. Yang terpenting bagi kita adalah Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau tidak ciptakan itu semua batil. Pasti ada fungsinya. Hanya kita nggak sampai ke sana mikirnya. Daya nalar kita itu sangat terbatas. Ya, daya nalar kita sangat terbatas. Demikian ikhwah. Makanya kalau saya pernah ditanya, Ustadz, apa gunanya Allah ciptakan luas-luas sekali alam semesta ini? Sementara yang dihuni hanya bumi. Planet-planet yang lain seperti Saturnus, Juventus dan lain-lainnya. Saya kira antum iya aja rupanya. Saya kira Juventus nama klub bola itu. Alhamdulillah lah, berarti oke lah. Demikian ikhwah. Jadi ternyata tidak ada penghuninya. Sepengetahuan kita nggak ada penghuninya. Bulan tidak ada penghuni, apalagi matahari gimana penghuninya. Begitulah ikhwah. Untuk apa sih itu? Pernah saya ditanya. Jadi jawaban saya, Pak, memang yang jelas-jelas di depan Bapak sudah selesai semua permasalahannya. Ikhwah, yang di diri kitanya belum banyak belum selesai. Ngapain kita mikirnya jauh-jauh sekali? Makanya para ulama ikhwah, ketika kemarin saya ditanya, Ustadz, kan Nabi Adam itu berada dalam surga. Sementara iblis kan sudah diusir dari surga. Ya kan? Terus di saat itulah Nabi Adam digoda oleh syaitan iblis. Fawaswasa lahum syaitan hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Maka setan pun waswas, mengganggu Adam, merayu Adam, mau enggak engkau aku tunjukkan satu pohon dan kerajaan, pohon yang kekal dan kerajaan yang tidak akan pernah punah. Itu setan lakukan setelah dia diusir dari surga. Jadi bapak ini nanya, gimana Ustadz itu cara godanya? Kan setannya di luar, Nabi Adam di dalam. Kan mantap kali pertanyaannya. Gimana ya? Memang ada disebutkan para ulama, termasuk versi Nasrani juga ada menyebutkan. Jadi kalau versi Nasraninya itu dia dia menjadi ular. Dengan jadi ular dialah masuk ke dalam surga. Kalau kita mikir, kok renggang kali penjagaan surga gitu kan. Demikian. Ada yang lagi menyebutkan, kalau mau fasir menyebutkan dia di pinggir. Jadi iblisnya di luar surga, di luar pagar, Abi Adamnya di dekat situ. Demikian ikhwah. Jadi ada yang versi-versi. Jadi tapi saya katakan Allah nggak sebutkan, berarti memang nggak penting untuk kita ketahui. Banyak kali masalah yang harus kita ketahui. Yang jelas-jelas permasalahannya harus kita ketahui dan bermanfaat. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menceritakan kepada kita, itu tandanya nggak ada manfaat. Contohnya Ashabul Kahfi, kan ada anjingnya. Kenapa nggak diceritakan tuh anjingnya itu jenis apa? Herder, bulldog, serigala? Nggak sebutkan. Kenapa nggak disebutkan warna tuh anjing? Hitamkah, kuningkah? Ketika itu tak disebutkan, tandanya memang tak penting untuk kita ketahui. Demikian ikhwah. Jadi nggak usah mikir-mikiran luar angkasa, rumah tangga aja nggak beres, gitu maksudnya. Demikian, rumah tangga aja kita banyak permasalahan, ngapain luar angkasa gitu. Demikian ikhwah. Jadi terkadang ada pertanyaan itu yang memang tak penting. Termasuk juga ikhwah rahimallahu wa iyyakum, hal-hal yang pertanyaan-pertanyaan yang terkadang memang nggak penting untuk kita ajukan. Tapi hal-hal yang seperti luar angkasa, ya, ilmu astronomi itu memang perlu, ya, perlu.
perlu. Bagi kita mungkin ya namanya juga kita hari-hari, ada yang hari-hari dia hanya sekedar jualan, nggak penting dia kan astronomi itu. Yang penting dia keluar rumah, kalau hujan pakai mantel dia, gitu kan. Mau petar petir, mau banjir di situ, kalau banjir ada muntar di simpang sana, gitu-gitu aja ya. Nggak penting kali bagi dia industri penerbangan, ya kan. Demikian urusan yang punya terbang lah itu, kita nggak ada yang terbang-terbang. Gitulah kira-kira ikhwah. Jadi memang Rasulullah pernah mengatakan min husni islamin mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda-tanda baiknya Islam seseorang, dia meninggalkan apa yang menurut dia itu tidak penting. Ya, jadi dia hanya memperhatikan apa yang terpenting, apa yang menjadi kewajiban dia sebagai seorang muslim, sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, sebagai seorang salah satu unsur masyarakat kaum muslimin. Itu yang harus dia pikirkan. Namun intinya ikhwah bahwasanya ilmu perbintangan itu perlu. Tapi bukan ilmu takfir, yang diperlukan adalah ilmu tasyir. Demikian ikhwah. Jadi ada memang jenis orang itu dia hobi ikhwah. Hobi dia neropongin langit gitu kan. Dia hobi melihat perkembangan, ada kometnya segala macam, ada. Memang dia gairahnya di sana. Kalau sebagian lagi kan nggak ada, untuk apa nengokin langit gitu kan. Demikian. Ya sama seperti sebenarnya ikhwah, ketika seorang suka main bola, yang nggak suka main bola kan bilang nggak ada kerjaan ini. Bola dikejar-kejar, kadang-kadang berantem gara-gara bola, menang nggak ada untung, kemudian kalah nggak rugi juga. Demikian ikhwah. Tapi itulah yang namanya kesukaan. Ya selama itu mubah nggak ada masalah. Apalagi kalau memang ada penting, ada manfaatnya untuk kehidupan manusia. Taib. Di sini disebutkan ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, di mana Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari Qatadah bahwasanya dia berkata, jadi Imam Qatadah mengatakan, khalaqallahu hadhihi an-nujum lis-salasan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang-bintang ini dengan 3 tujuan. Pertama, zinatan lis-sama, untuk menghiasi langit. Ikhwah, antum bisa agak maju lagi, di sana sudah padat. Maju. Sini maju masuk. Belum masuk TV kok sini, belum masuk TV. Enggak dimasukkan juga sih. Maju. Udah padat belakang. Enggak apa-apa, duduk di sepen juga enggak apa-apa. Taib. Zinatan lis-sama, yaitu untuk sebagai hiasan langit. Warujuman lisyayatin, yang kedua sebagai rujum, pelempar setan, sebagai alat pelempar setan. Yang ketiga yaitu wa alamatin yuhtada biha, sebagai tanda untuk mengetahui jalan, rambu-rambulah kita katakan. Jadi ada 3, kata Qatadah, ada 3 fungsi daripada bintang. Yang pertama tadi hiasan langit, yang kedua untuk sebagai alat pelempar setan, yang ketiga sebagai petunjuk jalan. Ya. Faman ta'awwala fiha ghaira dzalik akhta'a wa adha'a nasibahu wa takallafa ma la ilma lahu bihi. Barang siapa yang berpendapat ada tujuan lain selain yang 3, berarti dia telah melakukan kesalahan, menyia-nyiakan usahanya, serta membebani dirinya dengan hal yang di luar batas pengetahuannya. Inilah yang dikatakan oleh Qatadah, hanya 3 kata beliau. Ya, untuk bintang tersebut hanya 3. Kemudian ikhwah, kalau kita lihat 3 ini yang dikatakan Qatadah ini kan bukan nabi ya. Tapi beliau seorang ulama. Qatadah, beliau beliau seorang ulama. Tapi apa yang beliau katakan ini
itu diambil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Seperti yang pertama beliau katakan sebagai hiasan untuk langit. Allah ada sebutkan dalam surah Mulk ayat 5, walaqad zayyana sama'ad dunya bimasabiha, dan sesungguhnya kami telah hiasi langit dengan bimasabih. Misbah itu pada dasarnya itu lampu-lampu, kelip-kelip, tapi maksudnya adalah bintang. Walaqad zayyana sama'ad dunya bimasabiha, sesungguhnya kami telah hiasi langit itu dengan berbagai macam bintang-bintang. Demikian, cocok dengan apa yang dikatakan oleh Qatadah rahimahullah. Kemudian yang kedua sebagai pelempar, alat pelempar setan, dan itu juga disebutkan dalam surat Jin sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa anna lamasnas samaa fawajadnaha muliat harathan syadidan wa syuhba, dan sesungguhnya kami jin telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang ketat dan panah-panah api. Wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sama', dan dahulu kami itu menduduki beberapa tempat di langit untuk mencuri mendengar berita-beritanya. Faman yastami'il ana yajid lahu shihabar rasada, tetapi sekarang siapa yang mencoba mencuri dengan seperti itu, maksud dengan berita-berita langit tersebut, pasti akan menjumpai api-api yang mengintai untuk membakarnya. Jadi syihab rasada itulah bintang yang dilemparkan untuk mengusir, untuk membunuh jin yang berusaha untuk untuk mencuri berita langit. Yang kan sudah kita pelajari itu bagaimana jin itu mencuri berita langit ya, dengan cara, kata Sufyan Ats-Tsauri, mereka saling menggendong terus sampai ke langit. Itulah ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Kemudian yang ketiga itu yaitu untuk sebagai petunjuk. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, huwallazi ja'alakumun nujuma litahtadu biha fidh dhulumatil barri wal bahr, dan dialah yang menjadikan bagi kalian bintang-bintang agar kalian menjadikannya sebagai petunjuk di tengah kegelapan malam, baik di daratan maupun di lautan. Nah, ini kan ikhwah kalau dahulu itu kan belum ada kompas ya. Dahulu belum ada kompas. Tapi mereka bisa mengetahui petunjuk jalan itu dengan mengetahui letak bintang. Ya, letak bintang. Mereka mengetahui ini bintang ini kalau terbit dia arahnya arah sana. Nah, kalau siang kan kita sudah paham dengan cara melihat matahari. Kalau terbit matahari maka disitulah disebut timur. Kalau terbenam disitulah disebut dengan barat. Bintang juga begitu ikhwah. Tapi karena bintang itu banyak, perlu ada orang yang memperhatikan baru paham. Kalau kita tengok-tengok gitu aja nggak gitu paham. Tapi kalau orang yang terbiasa dia tahu ini bintang ini, bintang ini terbitnya, kalau terbit di arahnya arah ini nih, sehingga mereka bisa pergi ke arah bintang tersebut. Demikian ikhwah sebagai sebagai rambu, sebagai penunjuk arah, ya, baik fi dzulumatil barri wal bahr, baik dalam kegelapan daratan maupun lautan. Ya, nenek moyang kita itu kan juga pelaut, di mana mereka mengetahui arah perlayaran mereka itu melalui ya bintang. Demikian ikhwah. Belum ada kompas pada saat itu. Ya, belum ada kompas pada saat itu. Demikian ikhwah. Allah juga berfirman dalam tadi surah Al-An'am ayat 96, 97. Kemudian surah An-Nahl ayat 16. Allah mengatakan wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun. Dengan tanda-tanda yang Allah berikan di muka bumi, dan dengan bintang-bintang mereka menjadikan sebagai petunjuk. Mereka jadikan sebagai petunjuk. Kalau di pramuka itu setahu saya ada selain matahari, bintang, apalagi petunjuk? Ada tahu? Selain tengok matahari dan bintang? Angin. Orang puting beliung kok. Begini arahnya. Pucuk pohon. Ya. Pucuk pohon itu bisa menunjukkan arah. Baik. Kemudian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Sekarang para ulama membicarakan apa
apa hukum mempelajari ilmu astronomi ini? Kalau ilmu astrologi ataupun ilmu ta'thir tadi itu sepakatlah sudah itu merupakan sihir, bahkan bisa jatuh pada kekufuran. Ya. Sekarang bagaimana mempelajari ilmu astronomi atau ilmu tasyir, baik yang planetologinya, yang astrofisikanya, yang astrobiologi dan seterusnya. Apa hukum mempelajari ini? Di antaranya ikhwah seperti Imam Ibnu Uyainah mengatakan tak boleh. Karena beliau khawatir dengan mempelajari ilmu astronomi ini itu nanti bisa menjurus kepada sihir. Makanya beliau mengatakan tak boleh. Ya, beliau katakan tak boleh. Wa kariha Qatadah ta'allumu manazil qamar. Imam Qatadah mengatakan dia menyatakan makruh, tidak suka mempelajari manazil qamar. Manazil qamar itu ikhwah apa ya? Manazil ini kalau bulan itu kan dia dari sabit kemudian setengah sampai purnama, kemudian itu namanya manazil. Manazil apa namanya, perjalanan daripada bulan itu sendiri. Demikian ikhwah, ataupun letak dan peredaran bulan. Beliau katakan makruh hukumnya mempelajari ilmu peredaran dan letak-letak bulan tersebut. Walam yurakhas Ibnu Uyainah fihi. Adapun Ibnu Uyainah mengatakan tak boleh sama sekali. Enggak boleh. Wa dzakara harbu anhuma. Dan Al-Harbu meriwayatkan dua fatwa ini dari Qatadah dan dari Ibnu Uyainah. Jadi itu riwayat Al-Harbu. Harbu mengatakan bahwasanya Qatadah mengatakan makruh mempelajari ilmu tata letak bulan, sementara Ibnu Uyainah mengatakan tak boleh mempelajari ilmu astronomi. Adapun warakhasa fit ta'allumil manazil Ahmad wa Ishaq. Tapi Imam Ahmad dan Imam Ishaq ya itu membolehkan. Tidak ada masalah. Ini ikhwah. Jadi ilmu astronomi itu sendiri ada perbedaan pendapat para ulama tentang kebolehannya. Namun yang rajih ikhwah boleh ya. Karena memang tidak ada di sana unsur ramalan, tidak ada di sana unsur sihir. Kalau di sana ada unsur sihir dan ramalan maka nggak boleh. Ya. Karena ini mereka mempelajari bagaimana orbitnya, bagaimana sifat daripada suatu planet dan seterusnya. Itu nggak ada masalah, itu dibolehkan. Allahu a'lam bishawab. Jadi di sini ikhwah seperti Qatadah, Ishaq, Ahmad. Sebenarnya ikhwah, mazhabnya para ulama itu banyak, bukan hanya 3, bukan hanya 4. Hanya yang masyhur kan Hanafi, Syafi'i, apalagi Hambali dan Maliki. Ya, Hanafi dulu yang paling tua. Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Hambali yang paling mudah. Demikian ikhwah. Namun sebenarnya ada di sana seperti mazhab Imam Ishaq bin Rahway. Ishaq bin Rahway ini gurunya Imam Ahmad. Imam Ahmad banyak mengambil pendapat dan fatwanya Ishaq bin Rahway. Tapi memang mazhabnya Ishaq bin Rahway tidak begitu dikenal. Hanya fatwa-fatwa mereka tetap ada yang menukil. Fatwa-fatwanya ada yang meriwayatkan. Demikian ikhwah, ya. Yang lebih dikenal yaitu mazhab muridnya itu Ahmad bin Hambal. Tapi rahimallahu wa iyyakum. Abu Musa radhiyallahu anhu menuturkan, mengatakan bahwasanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan thalathatun la yadkhulunal jannah. Ada 3 orang yang tak akan masuk surga. Mudminul khamr, mereka pencandu khamr. Wa qati'ur rahim, yang memutus silaturrahmi. Musaddiqun bisihir, orang yang mempelajari ilmu, yang mempercayai ilmu sihir. Ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memasukkan hadis ini ke dalam ilmu perbintangan
Karena ada kaitannya ilmu perbintangan itu dengan ilmu sihir tadi itu, ya. Makanya beliau masukkan di sini. Seolah beliau mengatakan bahwasanya setelah beliau mengatakan pernyataan dari Qatadah ini, kemudian beliau sebutkan juga hadis Rasulullah tentang dilarangnya sihir, seolah beliau mengatakan bahwasanya ada sih yang dibolehkan, ya. Bintang-bintang itu kalau kita pelajari ada fungsinya dan disebutkan dalam Al-Quran. Ada fungsinya. Ya termasuk juga ikhwah rahimanallah wa iyyakum bulan. Ya bulan. Bulan itu kan kalau nggak dilihat, nggak tahu kita sudah tanggal berapa, begitu kan? Kalau nggak diperhatikan, kapan dia akan muncul? Makanya orang-orang yang memperhatikan hal ini, ya, mereka mengetahui itu bulan. Anak-anak jangan ribut. Shh. Memperhatikan tanggal-tanggal. Sementara kan Islam sangat terkait benar dengan tanggal hijriyah kan, tanggal qamariyah dengan peredaran bulan. Demikian ikhwah. Jadi seolah Syekh Muhammad Abdul Wahab beliau menyatakan ada yang nggak boleh, ada yang boleh, nah, begitu. Ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Kemudian setelah dinyatakan dengan pernyataan Qatadah, beliau menyebutkan tentang hadis ini. Ya, beliau menyebut tentang hadis ini. Ada 3 orang yang tak masuk surga. Yang pertama minum khamar, orang yang pencandu khamar. Yang kedua yaitu pemutus silaturahmi. Yang ketiga yaitu mereka yang mempercayai ilmu sihir. Di antara ilmu sihir itu adalah cabangnya adalah dengan cara melihat bintang. Ya kan dulu pernah kita pelajari di sini disebutkan salah satu ilmu sihir itu dengan cara melihat melihat tangan, menulis-nulis di tanah, gitu ikhwah. Ya, itu semua termasuk cabang ilmu sihir. Di antaranya adalah dengan melihat bintang, bintang-bintang ataupun hal-hal yang terkait dengan ruang angkasa. Tapi di sini disebutkan bahwasanya nggak akan masuk surga orang yang pertama pencandu khamar, dan memang khamar ini merupakan satu hal yang sangat diharamkan dan berbahaya. Ada sebuah kisah di mana ada seorang yang soleh lah. Sementara di kampung itu ada seorang pelacur yang cantik, ya, cantik. Jadi si pelacur ini mengatakan, gimana menurut kalian kalau aku mau rayu ini orang soleh ini, ya. Jadi kata mereka silakan, kalau kamu sanggup. Datanglah si pelacur ini dengan dandanan yang sangat cantik merayu si orang soleh. Ya dia nggak akan sanggup merayunya. Akhirnya dia membawa khamar dan membawa budak, hamba sahaya. Dia katakan, kalau kamu nggak mau bunuh aja lah ini si budak ini. Ya nggak mau si orang soleh. Sekarang gini aja, kamu pilih, kamu mau berzina denganku atau minum khamar atau membunuh si budak. Demikian ikhwah. Akhirnya kalau berzina pastilah dia dipaksa untuk memilih 3 ini. Dia dipaksa untuk memilih 3 ini. Kalau berzina kan kaitan dengan orang, membunuh kaitan dengan orang. Akhirnya dia pilih apa ikhwah? Minum khamar kan nggak ada kaitan dengan orang. Dia menganggap inilah yang paling mudah. Karena dia harus memilih, dia dipaksa untuk memilih. Akhirnya dipilih minum khamar. Ini yang dianggap lebih ringan karena tidak terkait dengan orang lain, tidak ada menzolimi orang lain. Akhirnya dia minum, setelah itu mabuk, dia berzina dan dia membunuh. Itu ikhwah. Makanya berbahaya sekali sebenarnya khamar ini karena bisa menghilangkan akal sehat. Kalau orang-orang dulu mengatakan pencandu khamar ini kalau dia punya duit tidurnya di paret, kalau dia nggak punya duit tidurnya di kasur. Karena kalau dia punya duit mabuk, ya, beli narkoba, tidurnya di kandang ayam orang misalnya begitu. Nggak sempat ngambil, pingsan dia di situ misalnya. Tapi kalau dia punya duit, dia kan tidak mabuk, tidurnya normal. Ikhwah, khamar itu kan yukhammirul akal, menutupi akal, rusak akal dibuatnya. Sementara Islam itu sangat cek tes.
Satu, dua, cek. Sementara Islam itu sangat menjaga akal. Tidak boleh ada satupun yang bisa merusak akal. Tidak boleh ada satupun perkara yang dapat merusak akal. Setiap ada perkara yang dapat merusak akal, maka hukumnya haram. Ikhwah. Setiap ada perkara yang dapat merusak akal, hukumnya haram. Termasuklah khamar. Dan semua benda yang dapat merusak akal, sabu-sabu, narkotika, narkoba, dan semuanya, semua jenisnya itu haram hukumnya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kalau mabuk cinta bisa nggak merusak akal? Hah? Bisa merusak akal ikhwah. Bisa merusak akal. Makanya boleh cinta, tapi jangan sampai jadi gila. Boleh, cinta boleh, tapi jangan gila. Itu pun cinta yang memang mengikuti jalur syariat Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Qati'ur raham, memutus silaturahmi, yang dikatakan cek satu, tes satu, cek. Kita menyambung hubungan dengan orang-orang yang ada hubungan darah dengan kita. Itu sebenarnya makna daripada ar-rahim. Kakak, adik, ayah, ibu, paman, keponakan, nenek, kakek. Itu dikatakan melakukan kita sambung dengan cara apa, ikhwah? Dengan memberikan kebaikan. Dengan memberikan kebaikan. Kebaikan apa? Ya mungkin dengan cara berkunjung, dengan cara membantu, dengan cara kontak dia, tanya apa kabarnya, itu sudah sebagai menyambung silaturahmi. Adapun kalau sesama teman, itu bukan silaturahmi. Karena di Indonesia, kalau misalnya antum mau pergi ke rumah seorang guru, yuk kita silaturahmi ke tempat ustadz yuk. Itu sebenarnya bukan silaturahmi dalam makna syar'i. Ya, bukan silaturahmi. Itu namanya ya berkunjung. Antum datang ke rumah teman antum atau antum datang mentraktir kawan untuk makan, itu bukan untuk mempererat silaturahmi, itu mempererat ukhuwah namanya. Mempererat persaudaraan. Adapun silaturahmi itu yang ada hubungan rahim, yang ada hubungan darah, yang ada hubungan keturunan. Makanya memutus silaturahmi itu hukumnya haram, nggak boleh. Demikian ikhwah. Tidak ada anak yang bisa putus dengan orang tua, demikian juga sebaliknya. Istri bisa nggak putus dengan suaminya? Bisa. Apakah dikatakan memutus silaturahmi? Tidak, karena bukan hubungan keluarga, bukan hubungan rahim. Jadi ikhwah, anak dengan bapak atau dengan ibunya ini nggak bisa putus. Makanya tidak ada dalam Islam, nggak kuakui kalau lagi dari anak, nggak ada. Ya, nggak bisa diputus-putus. Bahkan kalaupun orang tuanya kafir, tetap orang tua dalam Islam. Bakti tetap, masalah bakti tetap, nggak bisa. Nak tolong mama belikan, misalnya mamanya Kristen, anaknya Muslim, nak tolong belikan mama gula. Nggak bisa lah mak, mama kan kafir mak. Nggak bisa begitu, ente berdosa. Dalam Islam ente berdosa. Kenapa? Karena dalam Islam diwajibkan berbakti kepada orang tua walaupun mereka kafir. Demikian ikhwah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wasahibuhum fid dunya ma'rufah." Hendaklah kalian itu bergaul dengan cara mereka dengan cara yang baik. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau mereka berusaha untuk mengajak kalian untuk berbuat syirik, maka jangan taati. Wasahibuhuma fid dunya ma'rufah, tapi kalian hendaklah tetap berbuat baik kepada mereka. Jadi kerabat-kerabat kita itu ikhwah, walaupun mereka kafir, nggak bisa putus memang. Hanya saja ada hal-hal, kalau yang kafir kan ada hal-hal yang memang perlu kita tolerir, ada yang tidak. Nah, demikian. Kalau dia misalnya ada keluarga kita yang Kristen, ya kita tidak cek. Kalau ada keluarga kita yang Kristen, ya tentunya kita jangan pula
sebagai mempererat hubungan silaturahmi, antum ikut Natalan, nggak begitu juga. Tapi kalau mereka ikut Hari Raya Idul Fitri, welcome, no problem, silahkan. Nggak ada masalah kalau mereka yang ikut, karena bagi mereka tidak ada yang seperti itu, aturan seperti itu. Kalau kita ada aturan seperti itu. Demikian ikhwah. Tapi kan kaum muslimin ini kan, segan lah mereka waktu Idul Fitri datang ngasih parcel. Masa ketika mereka Natalan kita nggak ngasih parcel, gitu kan. Demikian, ya beda peraturan. Islam punya peraturan yang tidak membolehkan hal itu. Tapi kalau memberi mereka sedekah, mereka bantuan itu gimana? Boleh. Boleh. Makanya Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Tidak mengapa Allah tidak mengapa, ya. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang kafir yang tidak mengusir kalian dari tempat kalian dan tidak memerangi kalian. Jadi nggak ada masalah ya untuk orang-orang yang non muslim seperti ini. Demikian ikhwah. Buat baik boleh, memberi hadiah boleh. Yang nggak boleh hanya zakat. Zakat nggak boleh, ya. Zakat tidak boleh. Tapi hadiah, kemudian hewan kurban, kekah boleh diberi. Hanya zakat yang nggak boleh. Karena Rasulullah pernah mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, fa'inhum ata'u kadzalik, apabila mereka mentaatimu dalam masalah membayar sholat 5 waktu, fa'allimhum annallaha qad iftarada alaihim as-sadaqat, ajarkan mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan mereka itu sedekah, maksudnya zakat. Tu'khadhu min aghniyaihim, yang diambil dari orang-orang kaya muslim, wa turaddu ila fuqaraihim, dan dibagi-bagikan kepada orang-orang fakir muslim. Karena sama tu'khadhu min aghniyaihim, ada him itu artinya mereka. Diambil dari orang-orang kaya mereka. Orang kaya mana ini? Muslim apa kafir? Muslim. Wa turaddu ila fuqaraihim, dan dibagi-bagikan kepada orang fakir mereka. Jadi mereka yang di kalimat aghniyaihim sama maknanya dengan makna yang ada di fuqaraihim. Kalau yang aghniyaihim, hum itu artinya mereka yang muslim, berarti yang dibagikan kepada orang fakir mereka yang muslim juga. Jadi nggak dibolehkan kepada yang selain itu. Tapi kalau yang seperti yang kita katakan hadiah, sedekah, kemudian hewan kurban, hewan kekah, nggak apa-apa. Demikian ikhwah. Apalagi kalau dia itu tetangga punya hak tetangga. Mereka punya hak tetangga. Rasulullah mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman terhadap Allah dan hari akhirat, hendaklah dia muliakan tetangganya. Walaupun tetangganya non muslim, bukan muslim, walaupun tetangganya kafir, maka wajib hukumnya untuk memuliakan dia. Kalau tetangganya itu muslim, 2 kali mulianya. Memuliakan dia sebagai tetangga, memuliakan dia sebagai muslim. Kalau ternyata tetangga kita itu abang kita atau adik kita atau apa kita, berarti dapat 3 dia. Dia sebagai tetangga, dia sebagai seorang muslim, dan dia sebagai kerabat. 3 hak dia terhadap diri kita. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Itu disebut dengan menyambung silaturahmi. Orang yang memutus silaturahmi itu hukumnya haram, dan ini termasuk dosa besar. Ya, termasuk dosa besar. Dan perlu juga ikhwah, orang yang dia yang mengaku-ngaku juga nggak boleh. Ya, ini anak, dia katakan kamu bukan anakku, atau si anak, bapak bukan lagi ayahku, misalnya begitu kan. Kita putus, nggak ada lagi hubungan. Ini hukumnya haram. Demikian juga ngaku-ngaku juga nggak boleh. Nggak boleh ngaku-ngaku dia ayahku, atau si ayah ini anakku, padahal bukan anaknya. Itu juga nggak boleh. Makanya Rasulullah pernah katakan, min afrol firo, di antara dosa dusta yang terbesar, seorang mengakui seseorang itu sebagai ayahnya sementara dia tahu itu bukan ayahnya, atau kebalikannya. Tidak boleh mengaku-ngaku sebagai anak atau mengaku-ngaku sebagai ayah. Termasuk juga mengaku-ngaku termasuk di suatu suku padahal dia tidak termasuk mereka. Demikian ikhwah.
Dia orang Padang, lahir dari keluarga Padang, emaknya Padang, bapaknya Padang, udah besar tiba-tiba jadi Simanjuntak. Itu nggak boleh. Nggak boleh, ikhwah. Karena suku itu nggak bisa kita setel-setel. Nggak bisa kita setel-setel. Iya, Ustadz, ini sudah potong kambing ini. Potong kerbau pendek, potong kerbau panjang. Nggak bisa. Ya sudah. Kalau Anda Simanjuntak, Simanjuntaklah sampai meninggal. Itu nggak bisa. Itu bukan identitas agama, bukan. Itu identitas yang Allah berikan langsung. Makanya Allah katakan wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu. Kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian bisa saling mengenal. Demikian. Adapun kalau ada marga yang mayoritasnya Kristen, sudah biarkan saja. Tapi kan ada yang Islamnya. Apa marga yang umumnya Kristen? Sinaga, jenali Sinaga itu. Udah dipakainya Sinaganya. Dulu ular sawah dia. Sinaga, nggak nampak Sinaganya kan? Demikian. Apa lagi? Simanjuntak? Termasuk mayoritas. Ada teman kita udah meninggal tapi Simanjuntak dia. Simanjuntak. Jadi nggak ada masalah, nggak ada masalah. Kalau antum punya marga, letakkan di KTP itu, jangan dihapus-hapus. Nggak usah dihapus-hapus. Buat Sinaga, Simanjuntak, si Marmora, si Tutomorang, si Hombing, terserah, buatkan aja. Karena itu merupakan anugerah dari Allah, tidak bisa dan bukan pilihan kita. Tapi kalau agama pilihan. Demikian ikhwah, agama pilihan. Nggak bisa kita misalnya oke lah dari orang tuanya misalnya Kristen, dia bisa pindah ke Islam. Tapi dia dari kecil Simanjuntak, tiba-tiba pindah ke Cina, jadi Koto misalnya, tiba-tiba di Koto, nggak bisa pindah, ya dari Simanjuntak ke Koto, jadi Caniago, gimana? Nggak bisa. Demikian ikhwah, itulah dia. Makanya silaturahmi itu nggak boleh diputus dan nggak boleh juga ngaku-ngaku, ya tidak boleh juga ngaku-ngaku. Nah, kemudian yang dibicarakan ini ikhwah rahimanallahu wa iyyakum terkait dengan masalah yaitu sihir. Yang ketiga yaitu yang mempelajari ataupun mempercayai ilmu sihir. Ini termasuk perkara yang membuat termasuk perkara yang tak dapat membuat seorang masuk surga. cek 1 2 cek. Ya udahlah ikhwah. Ada pertanyaan silakan atau di 0813 600 661 silakan. Ya. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Bagaimana kalau datang ke tempat orang kafir yang meninggal? Ya. Orang kafir meninggal. Ikhwah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah datang ke seorang Yahudi yang sedang sakit. Orang Yahudi yang sedang sakit. Tapi beliau melakukan itu untuk mengajak dia masuk Islam. Artinya kalau kita mendatangi teman atau siapalah yang kita kenal dia kafir, kemudian dia meninggal dunia atau istrinya atau suaminya, kita datangi mereka untuk memberikan kesan bahwasanya Islam itu nggak harus nembak kira-kira. Islam itu tidak ada yang namanya teror. Artinya menunjukkan sebagai dakwah Islam nggak apa-apa, boleh. Ya, boleh, nggak ada apa-apa ikhwah. Tapi janganlah antum ikut joget di situ kalau ada acaranya. Demikian, ya kan mereka punya acara-acara. Jangan ikut di acara-acara itu, cari pada waktu yang tepat begitu ikhwah. Ya, kan kalau ini kan ada band-bandnya juga kan, ada band-bandnya. Jadi janganlah antum di situ sebagai belang sukawa saya memberikan satu tembang, jangan. Ya. Nggak boleh. Allahu a'lam bishawab. Ada lain silakan yang langsung.
Ustadz, jika pakaian kita kena najis di pagi hari lalu ketahuannya di sore hari, lalu bagaimana dengan salat zuhur asar? Karena sewaktu sholat kita memakai pakaian tersebut. Ikhwah, najis itu tidak membatalkan sholat. Ya, tidak membatalkan wudhu. Misalnya antum dari rumah berwudhu di tengah jalan terpijak tai kucing. Di jalan antum nggak begitu yakin, antum kira ini pisang saleh ini bukan tai kucing ini. Misalnya begitu. Sampai di masjid baru yakin karena sudah mulai bau. Oh, tai kucing ini bukan pisang saleh. Demikian, akhirnya dicuci. Apakah memang wudhunya harus diulang? Jawabannya, wudhu nggak harus diulang, tapi yang terkena najis harus dicuci. Wudhunya nggak batal. Tapi kalau seperti ini bagaimana? Dia nggak tahu kalau pakaiannya itu bernajis. Ikhwah, Rasulullah pernah ketika beliau sholat berjamaah memakai sendal. Di sendalnya itu ada najis, ya, di sendalnya ada najis. Kemudian datang Jibril alaihissalam. Ini kenapa kadang kuat kadang lembek? Oh, ya. Kemudian biar saya jauhkan aja ya, biar nggak kencang kali dia pik dia. Apa tadi? Jibril, ya. Jadi datang Jibril alaihissalam memberitahu beliau di sendalnya ada najis. Itu ketika sholat. Lantas beliau pun melepas sendalnya. Para sahabat yang di belakang yang sholatnya pakai sendal juga ramai-ramai melepas sendalnya. Setelah selesai sholat, Rasulullah tanya, kalian kenapa lepas sendal? Mereka katakan, kami lihat Anda lepas sendal ketika sholat, maka kami pun lepas sendal. Ya, mungkin ada hukum baru begitu kan. Akhirnya ikhwah rahimallahu wa iyyakum, sudah katakan, tadi Jibril yang datang memberitahu kepadaku bahwasanya sendalku ada najis. Akhirnya aku lepas. Tapi di sini Rasulullah tidak ada mengulang. Tidak ada mengulang sholatnya dari awal. Tapi beliau malah melepasnya dan melanjutkan sholatnya. Karena melepas sendal kan boleh, nggak ada masalah, itu suatu hal yang penting. Bergerak sedikit dalam sholat untuk gerakan yang penting boleh. Seperti Rasulullah sholat sambil menggendong cucunya Umamah, ya. Kemudian beliau pernah juga melangkah ke depan untuk membuka pintu karena Aisyah mau masuk. Kemudian beliau mundur. Jadi gerakan-gerakan seperti ini tidak ada masalah, memang diperlukan. Termasuk gerakan melepas sendal dikarenakan sendal ada najisnya. Baik. Karena Rasulullah tidak mengulang dari awal, itu tandanya bahwasanya sholatnya sah. Kan dia sholat dari awal tuh, ketahuannya di pertengahan sholat. Berarti ketika dia tidak tahu najis itu ada, sholatnya sah. Jadi tinggal dilepas. Yang nggak sah itu kalau tahu dari awal. Udah jelas kayak kucing. Pak dia sih lah katanya, biarkan aja lah, memang nasibnya lah tuh jari itu. Ya nggak bisa. Kalau sudah tahu, Anda tetap sholat nggak sah. Karena di antara syarat sah sholat itu yaitu bersih dari najis. Demikian ikhwah. Kecuali kalau masalah wudhu. Misalnya nih, antum merasa sudah wudhu, kemudian sholat zuhur. Baru setelah sholat zuhur ingat loh, tadi kan saya kentut. Berapa orang itu yang mencium kentut saya misalnya, saksinya aja banyak, tapi dia lupa. Maka gimana? Ulang, karena itu wudu. Demikian ikhwah. Allahu alam bissawab. Jadi kalau antum hanya karena ketahuannya sore, maka zuhur dan asarnya sah apa enggak? Sah, ya, sah. Allahu alam. Ada yang mau nanya langsung? Ada? Tak ada. Apabila seorang wanita bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya, apakah termasuk tanggungan orang tuanya? Iya ikhwah. Wanita itu kalau dia sudah bercerai dengan suaminya, dia kembali kepada keluarganya. Jadi cewek-cewek ini jangan sok-sok kali mentang-mentang dia sudah punya pacar, kuserahkan jiwa ragaku. Heleh. Nanti kalau jadi apa-apa juga balik ke keluarga, nggak bisa ikhwah. Ya, balik kembali orang tuanya. Itu menjadi tanggung jawab orang tuanya. Beda dengan kita laki-laki. Makanya laki-laki itu jatah warisannya 2.
Dia lepas. Sebenarnya laki-laki ini ikhwah, para ulama menyebutkan kalau sudah balik nggak ada tanggungan orang tua lagi. Nggak ada tanggungan orang tua lagi. Tapi masya Allah orang tua sekarang kan bagus-bagus kan, sampai menikah begitu. Kadang-kadang sudah menikah masih tinggal orang tua. Demikian baik kali orang tua sekarang ini terhadap yang laki-laki. Seharusnya dia sudah keluar dari rumah. Seharusnya begitu. Beda dengan perempuan. Itulah dia ikhwah. Tanggungannya itu lebih berat. Makanya Rasulullah mengatakan barang siapa yang memiliki 3 orang anak perempuan, dia baguskan akhlaknya, agamanya, adabnya, maka akan menjadi penghalang antara dia dan api neraka. Laki-laki enggak. Laki-laki enggak. Tanggung jawab itu lebih berat. Makanya ketika Rasulullah ditanya, "Man ahaqqun nas bi rajulin?" Ya Rasulullah, siapakah yang paling berhak terhadap seorang laki-laki? Ummuhu, ibunya, bukan istrinya. Ibunya. Kalau perempuan, siapa yang paling berhak? Suaminya. Sudahlah kita yang pelihara, kita didik dari umur 0 sampai 20 tahun begitu, aku terima, udah jadi punya orang dia. Gak ada modal, cuma modal mahar itu aja. Demikian. Ya begitulah nasib perempuan. Demikian ikhwah. Makanya carikan yang soleh. Kenapa? Menyerahkan anak kita. Karena bagaimanapun pasti ada perbedaan. Gak akan mungkin sama ikhwah. 2 keluarga, si laki-laki dari keluarga yang satu, perempuan dari keluarga yang satu. Mungkin cara mendidik berbeda, kemudian suku bangsa berbeda, mungkin masyarakat berbeda, cara berpikir beda, kepalanya juga mungkin beda, satu peyang satu enggak, bisa aja. Kemudian bersatu dalam sebuah rumah tangga, tiba-tiba dia benar-benar cocok 100%. Mana ada itu? Mana ada itu? Justru adanya ketidakcocokan itu dalam rumah tangga, itulah dinamika rumah tangga. Wah, kan gitu ikhwah. Gitulah untuk menghibur hati. Yang begitu. Disitulah manusia rumah tangga itu ketika melihat ada ketidakcocokan itu, tinggal kita upaya untuk mencocokkannya. Demikian ikhwah. Ketika dia sama-sama mempertahankan ketidakcocokan itu, itulah dari pertengkaran. Makanya teriak-teriak. Kenapa akhirnya bertengkar? Karena dua-dua sama-sama teriak. Coba yang satu teriak, yang satu diam aja. Ada pertengkaran? Kamu dek ya, dasar kamu itu bebek. Yalah bang, bebek pun jadi. Selesai masalahnya. Kalau istri bilang, abang betul-betul monyet. Enggak kok dek, abang manusia kok dek. Cah lihat kali adik nih. Begitu kan. Saya yakin enggak bertengkar. Tapi kalau kamu ayam, kamu itik, kamu etok serinti. Kalau begitu ya itulah pertengkaran namanya. Demikian, karena dua-dua sudah teriak-teriak. Demikian ikhwah. Jadi kalau satu memaklumi, hilang semua. Makanya kalau istri antum marah-marah, antum diam aja. Mau saya tanggapin. Satu hal, supaya kita bisa apa? Baik ibu-ibu maupun bapak-bapak, supaya kita nggak nanggapin. Misalnya dimarahin istri misalnya, atau dimarahin orang. Ketika kita dicela-cela orang, ingat aja peristiwa Abu Bakar. Di mana Abu Bakar itu ketika dia dicela orang, dia diam saja. Rasulullah nengokin. Ketika Abu Bakar mulai membalas, Rasulullah pergi. Sahabat yang memperhatikan, ya ini Rasulullah ketika Abu Bakar dicela-cela, dia malah nengokin, dia malah senyum. Tapi ketika Abu Bakar balas, dia pergi. Ditanya ya Rasulullah, kenapa begitu Rasulullah? Tadi ketika Abu Bakar itu dicela orang, itu yang jawab malaikat. Kamu yang seperti itu, begitu. Itu malaikat. Abu Bakar diam aja. Tapi ketika Abu Bakar mulai jawab, malaikat pergi, setan yang datang. Makanya aku pun pergi juga. Demikian. Jadi kalau antum misalnya dicela-cela orang, senyum aja. Biar malaikat aja jawab. Gitu ikhwah. Ngapain kita capek kita nanggap-nanggapi orang, celaan orang. Apalagi di media sosial, biarkan aja, capek. Demikian ikhwah. Iya. Di media sosial kan kita nggak tahu orangnya, makanya berani kali dia. Kalau bertemu orangnya belum tentu berani dia. Itu ikhwah, itulah dia. Ya, jadi kalau yang seperti ini, wanita itu ketika dia sudah lepas dari suaminya, ya balik ke orang tua. Ya, balik ke orang tua. Allahu a'lam bishawab. Di tempat kami setiap subuh Jumat pagi selalu mengadakan sujud sajadah. Kok tempat kami? Tempat kami juga iya. Tempat kami juga iya. Apakah ada dalilnya rutin melakukan setiap Jumat? Ada dalilnya, ya. Di mana Rasulullah SAW itu memang untuk pagi Jumat itu di rakaat pertama beliau membaca surah As-Sajadah, di rakaat kedua membaca surah Ad-Dahar. Dirutinkan? Ya dirutinkan. Ya.
Tapi bagi yang tak terbiasa harus kasih tahu, dikasih tahu, diedukasi, jangan tiba-tiba dia sujud. Nanti Allahu Akbar dia sujud, yang belakang ruku semua. Subhanallah kawannya. Subhanallah. Allahu Akbar balik lagi. Astagfirullah. Namanya jamaahnya nggak ngerti. Gimana? Apalagi kalau ibu-ibu yang pakai tabir. Allahu Akbar, ibu-ibu ruku lah kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar lagi. Biasa setelah Allahu Akbar, sami Allahu hamidah. Ibu-ibu yang udah macam kampret lah di belakang. Ya apa so imamnya ini? Siapa imamnya? Wahabi ini imamnya. Masjid kita ini sempat diisukan orang, ya, karena kita pakai sujud sajadah. Abu Bakar itu sesat. Kenapa? Subuhnya 3 rakaat katanya. 3 rakaat. Allahu Akbar. Yang begitu sunnahnya, ya. Jadi sebelum dilakukan harus edukasi dulu masyarakatnya biar paham, ya, biar paham. Atau diingatkan, ibu-ibu bapak, insya Allah kita nanti ada sujud tilawah di rakaat pertama, begitu. Kalau sudah diumumkan begitu, antum betul-betul sujud tilawah, jangan tak sujud. Allahu Akbar, orang sujud antum ruku. Ya, diumumkan harus dilakukan. Demikian. Bagaimana hukumnya seorang yang mengaku cucu Rasulullah Habib sementara belum tahu kejelasannya? Ya kalau dia memang punya silsilah yang jelas boleh. Tapi kalau nggak jelas silsilahnya, begitu tengok istilah ada kok samar-samar, ini kok DJL ini, Dajjal ini, bisa begitu kan? Kalau masih samar-samar, ya jangan, karena kalau dia samar ikhwah, termasuk dalam sabda Nabi SAW, man taqawwala alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka tempatnya di neraka. Demikian ikhwah. Jadi kalau nggak jelas udah nggak apa-apa. Wong para sahabat juga di Madinah itu nggak banyak juga yang ngaku-ngaku sebagai keturunan Nabi. Demikian ikhwah kan? Kan memang Rasulullah di sana, istri Rasulullah di sana, menantu-menantu beliau di sana, anak-anak beliau di sana, di Madinah. Kok tiba-tiba di Indonesia yang banyak Habibnya? Nggak tahu. Tadinya Ustadz, 4 tahun kemudian jadi Habib. Anda mau buat juga lah Habib Ali, cocok ya? Biar nanti kalau salam dah pengen cium. Nah kan. Demikian. Nanti ini nih, nanti saya minum sedikit, antum untuk berebut. Nah, demikian ikhwah. Jadi ya, nggak boleh asal ngaku-ngaku, harus pasti dulu. Kalau nggak pasti mendingan diam aja. Ya. Karena mengaku sebagai keturunan Rasulullah itu bukan malah seperti dinasti sekarang ini, seperti privilege karena mendapatkan banyak kemudahan. Enggak. Menjadi keturunan Rasulullah, menjadi istri Rasulullah itu tambah dahsyat hukumannya. Istri Nabi itu kalau mereka berbuat maksiat, azabnya 2 kali. Itu ikhwah. Umar bin Khattab punya anak namanya Abdurrahman bin Umar bin Khattab. Dia minum khamar di Mesir. Di Mesir dia dicambuk 40 kali. Kedengaran Umar, disuruh dia tempat Umar, dicambuk lagi Umar, double dapatnya, meninggal habis itu. Jadi ikhwah nggak mudah, ya, menjadi anak pemimpin. Kalau dia pemimpin punya anak bermasalah, itu lebih lagi. Kenapa? Pemimpin kan harus memberikan contoh, anaknya juga harus jadi contoh. Beda, seorang pemimpin ketika dia berikan contoh yang buruk, nanti pengaruh buruk pada masyarakat itu lebih besar. Itu pemimpin kita aja begitu ikhwah. Tapi kalau yang rara jelata, dia buat kemungkaran, ya dia saja yang bermasalah. Demikian. Jadi bukan enak ngaku-ngaku. Jadi keturunan Rasulullah menjadi lebih ini ikhwah, menjadi lebih ketat dari hukumnya. Makanya Aisyah radhiyallahu anha ketika Rasulullah itu sakit, kan Rasulullah suruh beliau, ya Aisyah, muri Abu Bakrin falyusalli bin nas. Perintahkan ayahmu Abu Bakar agar menjadi imam. Ikhwah. Aisyah ngerti nih, ini kalau bapakku jadi imam, aduh ketat ini. Gitu. Ya Rasulullah, ayahku itu kalau jadi imam nanti dia nangis. Rasulullah katakan, muri Abu Bakar falyaumu bin nas. Aisyah, udah suruh saja ayahmu jadi imam.
Aisyah lagi mengatakan begitu. Karena Aisyah sudah tahu ini kalau Rasulullah suruh jadi imam berarti pengganti Rasulullah setelah itu Abu Bakar. Aisyah itu cerdas orangnya. Ya. Ini berarti kalau seperti ini kan Rasulullah udah sakit-sakit parah ini. Berarti ini si isyarat Rasulullah untuk mengimami orang, artinya kalau beliau meninggal Abu Bakar. Makanya peristiwa Saqifah Bani Sa'idah ketika Umar bin Khattab mengatakan kita angkat Abu Bakar jadi pengganti Rasulullah, itu setuju semua. Padahal tadinya itu mau tengkar, mau hampir terjadi pertumpahan darah. Tapi ketika nama Abu Bakar dinaikkan, semua setuju tanpa terkecuali. Sepakat. Itu ikhwah. Tapi Aisyah kan nggak mau dia, kalau bisa jangan ayahnya, karena ketat permasalahannya. Kalau sudah jadi khalifah, itu ikhwah. Sampai Rasulullah mengatakan pada Aisyah, Inna kunna min sahibi Yusuf. Kamu itu seperti temannya Yusuf, artinya seperti Zulaikha. Lain yang dinampakkan, lain tujuannya. Kan maksudnya itu Aisyah supaya jangan ayahnya dengan mengatakan dia tuh nangis nanti kalau bacaannya nggak jelas. Maksudnya itu tahu, Rasulullah tahu supaya nanti ayahnya nggak ayahnya diangkat gitu. Jadi apa namanya? Pandangannya itu sudah jauh begitu, sudah jauh. Rasulullah lebih pintar lagi. Demikian ikhwah. Jadi ya masalahnya nggak mudah menisbatkan diri dengan Rasulullah. Kalau memang iya ya harus dinisbatkan. Kalau memang iya dinisbatkan, saya termasuk keturunan Rasulullah, tetapi Anda jangan asal-asalan hidup. Jangan asal-asalan hidup. Berarti Anda harus bisa menjadi panutan masyarakat. Karena Anda anak Rasulullah. Nanti kalau enggak, anak Rasulullah kayak gini apalagi awak. Parah kali lah, dia aja berandalan kayak gini, apalagi awak. Masalahnya maklum-maklum aja lah, begitu jadinya ikhwah. Standarnya dari dia, padahal standarnya kan harus Rasulullah. Demikian. Apa yang kita lakukan sebagai anak melihat orang tua tidak sholat 5 waktu? Sejauh mana sikap kita karena sayang sekali melihat orang tua kita tidak sholat, apalagi di usia yang tidak muda? Apa benar Ustaz rumah yang di dalamnya ada orang yang tidak sholat tidak ada keberkahan? Allahu a'lam bishawab. Intinya marra minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran dia rubah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisanihi, kalau enggak sanggup dengan lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbihi, kalau enggak sanggup maka dengan hatinya. Dan kita dengan orang tua itu bukan kekuasaan kita. Kita hanya bisa dengan lisan. Ya diajak saja, dibujuk. Insya Allah mengajak sholat itu lebih mudah karena apa? Karena dia enggak ada khilafiyah di situ. Ya antum berdoa pada Allah, lebih banyak memberikan khidmat, khidmat. Jangan sampai antum malas membantu orang tua tapi rajin mengajak dia sholat. Bayah sholat layah. Nah kau aja habis subuh tidur bangun jam 10. Ya kan enggak. Ayah kita tahulah apa namanya, kartu as kita tahulah dia kan. Disekaknya muncul kartu as, nggak bisa ngomong kan, pisang kamu nggak bisa bilang lagi, karena dia tahu celah-celah kita. Dari dia yang melihara kita. Makanya celah itu ditutup. Saya sering katakan pada para ikhwah, kalau kita mau berdakwah pada orang tua, dahulukan dulu khidmat kita. Khidmat kita tunjukkan kasih sayang kita kepada mereka. Jangan pelit. Punya anak 3, pergi ke orang tua, bawa rantang kosong, pulang berisi, kan parah kali wah. Seharusnya rantangnya berisi, datang berisi, pulang kosong. Ini enggak, bawa rantang, datangnya berisi, datangnya kosong, pulangnya berisi. Tapi orang tua, masya Allah, habis makanan mama, senang orang tua begitu, tapi dimanfaatkan anaknya. Mak, ini kami bawa ya, bawalah. Kan nggak mungkin kata mamanya, jangan kau bawa, miskin kali pun kau, kan nggak mungkin begitu. Kan nggak mungkin begitu. Ya bawa aja, bawa, habiskan. Kan begitu orang tua begitu. Nggak punya ini. Terus tiba-tiba dia dakwah, ya nggak laku lah depan tuanya. Demikian ikhwah. Yalah sudah hampir 9:30. Demikian ikhwah. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.